Sebagai seorang muslim yang mengimani perkara yang gaib, kita menyadari bahwa kehidupan ini adalah fana. Kematian merupakan keniscayaan yang tak satu pun makhluk dapat menghindar darinya. Oleh karena itu, semestinya kita selalu menyadari hal tersebut agar senantiasa membekali diri dengan amal soleh, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam mengarungi kehidupan ini pula, Allah Ta'ala memberikan kita anugerah yang begitu sempurna dalam bentuk lahiriah maupun batiniah. Tidak hanya tubuh, dengan segala kelengkapan fungsi organnya, Allah Ta'ala juga memberikan kita berbagai macam perasaan jiwa, mulai dari rasa cinta, senang, suka, sedih, marah, kecewa, dan berbagai rasa yang tak kasat mata, namun dapat dirasakan sebagai pelengkap jati diri seorang manusia. Rasulullah SAW pernah mendapatkan nasihat dari malaikat Jibril alaihissalam yang menyampaikan pesan penting untuk kita semua perihal kehidupan dan kematian, cinta dan perpisahan, perbuatan dan balasan, serta kemuliaan sholat malam. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Jibril alaihi salam pernah datang kepadaku seraya berkata, "Hai Muhammad, hiduplah sesukamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi mayit. Cintailah siapa saja yang engkau senangi. Sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Dan beramallah semaumu. Sesungguhnya engkau akan menuai balasannya. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholat malam, dan kehormatannya adalah rasa kecukupan dari manusia." Hadis riwayat At-Tabrani. Renunganlah pesan ini, disampaikan kepada manusia yang paling mulia, rahmat bagi seluruh alam, kekasih Allah, dan pemimpin para nabi. Kita semestinya menyadari bahwa seorang nabi yang paling mulia saja diberikan pesan kehidupan seperti ini. Lalu bagaimana lagi dengan kita? Hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu pasti akan menjadi mayit. Hendaklah seorang mukmin menyadari bahwa kematian bisa datang kapan saja, secara tiba-tiba, bahkan pada saat ia lalai dari mengingat kematian itu. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu." Lalu ia berkata, "Ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh?" Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Munafikun ayat 10-11. Cintailah siapa saja yang kau senangi dari istrimu, anak-anakmu, hartamu, nasabmu, ketenaran dari kesenangan kehidupan dunia. Tetapi ketahuilah bahwa engkau dalam waktu dekat akan pergi darinya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ada 3 hal yang akan mengikuti mayit sampai ke kubur. 2 akan kembali dan 1 tetap bersamanya di kubur. Yang mengikutinya adalah keluarga, harta, dan amalnya. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya. Sedangkan yang tetap bersamanya di kubur adalah amalnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beramallah semaumu, sesungguhnya engkau akan menuai balasannya. Maksudnya, tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Ta'ala. Setiap perbuatan sekecil apapun pasti akan mendapati balasan setimpal, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya,
Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Kemuliaan seorang mukmin terletak pada salat malam. Sebuah tanda kemuliaan bagi seorang mukmin yang rela meninggalkan kenikmatan dunia di malam hari demi melaksanakan ibadah yang mulia pula adalah Qiyamul Lail. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedangkan mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah As-Sajdah ayat 16-17. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian menghidupkan malam karena merupakan kebiasaan orang soleh sebelum kalian, sebagai upaya mendekatkan diri kepada Rabb kalian, juga sebagai penghapus kesalahan, mencegah dari perbuatan dosa, serta guna mengusir penyakit dari badan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kehormatan seorang mukmin adalah pada saat ia tidak lagi bergantung pada manusia. Setiap manusia pasti mengharapkan kemuliaan. Adapun sebab-sebab seseorang mendapatkan kemuliaan adalah dengan cara bergantung pada zat pemilik kemuliaan, serta berlepas diri dari ketergantungan kepada selainnya, yang mana hal tersebut tidak dapat memberikan apapun kecuali kesia-siaan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka hanya bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Quran Surah Fatir ayat 10. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, merasa cukuplah kamu dari manusia. Jangan memperlihatkan seakan-akan kita butuh kepada manusia, walaupun hanya dengan gosokan siwak atau minta diambilkan siwak. Hadis riwayat At-Tabrani. Demikianlah Allah Ta'ala mengajarkan kita melalui utusannya Nabi Muhammad SAW tentang cara menjalani kehidupan di dunia ini. Ajaran yang disampaikan melalui malaikat mulia Jibril alaihissalam, yang disampaikan langsung kepada Nabi untuk kita umatnya, yaitu meyakini bahwa kematian adalah keniscayaan, melaksanakan amal soleh sebaik-baiknya, senantiasa menjadikan sholat malam sebagai rutinitas, dan menjadi mulia dengan tidak menggantungkan diri kepada manusia. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam.